Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa MTA di rumah, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Fadli di dalam sebuah program yang sangat menginspirasi Anda, apalagi kalau bukan di balik dunia. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang luar biasa menurut saya, yaitu Bapak Kandali Ahmad Lubis. Siapa beliau? Beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa di dalam jemaat. Beliau menjabat hari ini sebagai Sekretaris Umur Harijiyah di Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dan yang pengen kita tahu apa sih yang beliau lakukan di kesehariannya di kehidupan beliau di dunia tentunya. Dan juga bagaimana beliau bisa membagi waktunya, berkhidmat di dalam jemaat kita sehingga tetap bisa luar biasa sukses seperti itu. Ikuti kegiatan kita hari ini. Bapak Kandali Ahmad Lubis, lahir di Jakarta 19 November 1963. Beliau terakhir menjabat sebagai komisaris PT Penta Chemicals Indonesia. Sekarang beliau adalah agen refraktori material RHI Magnesita. Di jemaat, beliau menjabat sebagai sekretaris umur Harijiyah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Amir Daerah DKI Jakarta, dan Chairman Humanity First Indonesia. Sekarang, beliau tercatat sebagai anggota di cabang Kebayoran, Jakarta. Aduh, ini saya juga minta maaf mengganggu waktu Bapak ini di tengah-tengah kesibukan Nggak Bapak kan. masalah, silakan. Kita pengen tahu nih lebih dalam lagi tentang keseharian Bapak dan bagaimana sepak terjang Bapak selama dari mulai dulu mulai membangun pekerjaan dan bisnisnya sampai nanti akhirnya bisa sebegitu banyaknya penghidmatan di dalam jemaat Pak, kurang lebih gitu. Boleh minta waktunya sebentar Pak ya? Ya silakan ya. Nah, ini kan para pemirsa MTA di rumah nih dimanapun lah para pemirsa berada, kita pengen dengar cerita langsung dari Pak Kandali nih. Lebih kepada bagaimana sih Bapak bisa membagi waktu antara tetap harus mencari nafkah sebagai kepala keluarga dan tetap juga bisa berkhidmat dengan luar biasa menurut kami di dalam jemaat gitu ya. Mungkin lebih awal kita pengen ngobrol dulu tentang dulu ketika Bapak mulai masih muda gitu ya, sekarang masih muda juga sih. Terima kasih. Masih muda juga, tapi di umur-umur ketika mulai belasan, masuk ke umur 20, 30 dan seterusnya, itu apa yang jadi kesibukan Bapak yang paling utama waktu itu Pak? Ya, saya sih mulai kuliah di Jakarta, di Universitas Trisakti di Trisakti. Mechanical Mesin. Oke. Tahun 88 saya selesai. 88 selesai. Wah, saya baru lahir tuh Pak. Baru lahir ya. Saya 88 selesai, terus waktu itu sih saya cita-cita ingin bekerja di perusahaan yang memberlakukan sistem shift ya, mungkin seperti kayak perusahaan minyak lah. Oke. Ya, maksudnya 2 minggu di darat, 2 minggu di laut laut ya? atau di hutan lah gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan ini, sehingga akhirnya saya kerja pertama itu adalah sebagai sales engineer di satu perusahaan milik orang keturunan Tionghoa, tapi hanya bertahan 1 bulan. Tapi saya mulai itu sebagai sales di situ gitu loh. 1 bulan itu Pak cuma ya? Hanya 1 bulan. Terus habis itu saya langsung diterima di Krakatau Steel. Saya kerja di situ 2 tahun. Masuknya juga sebagai sales juga. Sales juga. Jadi memang kelihatannya kodrat saya memang di situ gitu loh, di Dikasih penjualan jalannya gitu di ya. jualan gitu Pak? Ya, di jualan. Terus akhirnya tahun 91 saya masuk satu perusahaan swasta, karena saya juga waktu itu masuk di KS, di Krakatau Steel. Sebetulnya itu adalah joint venture antara perusahaannya Salim dengan perusahaan dengan Krakatau Steel. Tapi saya kurang suka gitu loh, karena memang dari dulu saya lebih suka kerja di swasta. Saling grup ini Pak ya? Ya, waktu itu Saling Grup sama KS bikin perusahaan namanya CRMI, Control Mill Indonesia Utama. Tapi saya nggak betah. Akhirnya saya pindah ke satu perusahaan namanya lucu sih, Tiga Ikan Engineering. Saya mulai di situ dari tahun 91. Ya kembali lagi saya mulai dari sales engineer, terus sales manager hingga tahun 99. Oh, lumayan lama tuh Pak, 8 Lama-lama, tahun itu ya? lumayan, itu hampir 8 tahun lah. Iya, Tahun 99 saya keluar. Saya kebetulan waktu itu ya didukung oleh klien-klien yang sudah sudah berhubungan lama. Jadi kita membuat satu perusahaan, kita berempat pada saat itu tahun 99 hingga tahun 2011 saya di perusahaan itu.
Oke, oke, Ya, oke. akhirnya setelah itu saya join, saya kerja lagi, lucu tuh. 2011 itu, Pak? 2011 saya kerja lagi di sebuah perusahaan yang sebetulnya saya yang dirikan. Bukan saya sih, saya dan teman-teman dirikan. Salah satu foundernya lah gitu. Ya, salah satu foundernya, tapi saya kerja lagi, saya jual saham, saya kerja. Saya keluar tahun 2018, bukan keluar sih, akhirnya saya mengundurin diri karena memang usia pensiun 55 tahun. Dan saya juga ngelihat bahwa, aduh, saya sih enak di kerja yang di terakhir itu ya. Saya nggak pernah ditanyain sama si bos, kerja saya enaknya sendiri. Waktu itu saya di situ sebagai komisaris utama. Jadi nggak ini, tapi lama-lama nggak enak, apa ya? Mungkin karena saya dari muda udah harus mikir untuk apa gitu ya. Kalau di situ kan kita terima, maaf ya, terima salary ya, jadi terima gaji, jadi ya santai aja gitu loh. Nah di situ 2018 ya saya mulai lagi dari start lagi dari awal. Kalau orang start dari 40 tahun, saya start mungkin dari 55 sampai sekarang. Oke. Jadi sempat lama di 2 tempat berarti Pak ya? Yang pertama waktu itu di 91 sampai 99. Ya, Setelah itu baru sampai 2018 itu di ya company yang di company yang terakhir ini namanya Penta Chemicals Indonesia. Bentuk Chemicals Nah Indonesia. kebetulan juga waktu itu salah satu pemegang saham yang dulu saya dirikan perusahaan ini, Penta Chemical juga, itu nawarin, udah Pak, saya waktu itu bilang, udah saya menjual saham, saya pengen nyantai gitu loh, mungkin pengen pensiun kali ya. Tapi ternyata nggak bisa gitu loh. Akhirnya saya bikin lagi perusahaan lagi ya, terus kerja lagi sendiri gitu. Oke. Nah, yang menarik dari perjalanan karir Bapak, ini kan udah panjang banget ya Pak ya. Saya, waduh kalau ke Ya, Bapak berapa tahun ya? eh, Satu, hampir 30 tahun ya? 30 tahun ya? Iya. Nah, selama waktu itu Pak, kebanyakan dari mungkin klien Bapak gitu ya, sebagai sales atau mungkin atasan atau teman kerja gitu ya, mostly tahu nggak sih tentang Bapak sebagai seorang Ahmadi? Kalau lingkungan kerja pasti tahu lah. Pasti tahu ya? Karena Oke. mereka tahu kalau saya sholat pasti Misah meskipun gitu ya kantornya itu dekat masjid ya. Iya. Saya sholatnya waktu itu di Tebet ya, karena saya ke kantor di Tebet ya, jadi Tebet. saya cari sholat pasti dekat-dekat situ di Tebet, terus ya mereka akhirnya tahu gitu. Tapi kalau klien mungkin kebanyakan nggak tahu kali ya Pak ya, karena saya nggak pernah declare bahwa saya Ahmadi dan saya juga nggak lihat ada kepentingan untuk saya declare Ahmadi gitu loh. Oke. Jadi memang karena ini aja ya, karena mereka taunya dari keseharian Bapak gitu ya? Iya, keseharian. Karena sholatnya, karena aktivitas Ya, kejemaatannya, betul. seperti itu ya. Nah, yang pengen saya tahu nih Pak, selama berkehidupan di dunia gitu ya, maksudnya duniawi ini maksudnya pekerjaan atau bisnis Bapak pribadi ya, sebagai seorang jemaat, sebagai seorang Ahmadi, ini pernah nggak Pak dapat kendala di bisnis atau di pekerjaan? Saya alhamdulillah nggak ada ya, makanya ya maksudnya saya bersyukur lah ya bahwa apa yang saya kerjakan ini tidak pernah menghalangi keterlibatan saya dalam jemaat. Tapi mungkin untuk diketahui, saya baru mulai aktif mungkin tahun 2004 ya. 2004, oke. 2004 itu usia saya 39 tahun kalau nggak salah. Ya, Oh, itu lagi saya kelahiran produktif 63 banget itu. ya kan, saya 39 tahun. Nah di situ sebetulnya almarhum bapak saya sih yang berulang kali bilang, kapan kamu mau aktif di jemaat? Saya masih ketawa-ketawa aja. Saya bilang, wah apa sih ya, udahlah yang penting kan saya udah bercanda. Saya pikir tuh bercanda udah cukup Nah, gitu. itu kebanyakan orang begitu loh Pak. Iya, ada betul, banyak yang gitu seperti loh. itu, Nah, betul. tapi tahun 2004 dilala saya di cabang Kebayoran pada saat itu di apa namanya, itu memang udah rencana Allah Ta'ala kali ya. Jadi 2004 pas itu ada rapat pemilihan pengurus. Pemilihan pengurus. Boleh saya cerita itu? Boleh Pak, Boleh. Pak. Pemilihan pengurus, terus waktu itu saya ditelepon sama salah satu kudam di Kebayoran. Pak, tolong hadir dong. Dia bilang, ini kita mau quorum. Kalau Bapak hadir, kita besok quorum nih. Dia bilang begitu. Saya bilang, wah ini dia nih, kayaknya nih mungkin udah saatnya kali ya. Panggilannya terasa gitu ya. Maksudnya mungkin saya udah saatnya saya jadi pengurus kali gitu, atau ngurusin apalah, saya nggak tahu. Udah, saya pergilah ke sana. Ya udah, saya datang. Saya lihat, wah pas udah mulai, karena memang udah quorum sih sebetulnya pada saat itu. Pas mulai, saya pun
duduk nggak berani di depan. Ya selalu ngambil ini ya, ngumpet lah istilahnya. Ngumpet ya pas di situ ternyata ada salah satu senior kita, saya ingat banget itu Pak Mahmud, Pak Kolonel Mahmud, itu menyebut nama saya untuk diusulkan jadi ketua di Kebayoran. Oh, oke. Nah, disitulah saya juga masih paling siapa sih yang kenal saya, kan nggak ada, tenang-tenang aja. Tapi justru jadi saya kepilih di situ sebagai ketua. Jadi langsung saya telepon bapak saya. Saya bilang innalillahi nih ya. Innalillahi. Kenapa kamu nabrak apa katanya? Bapak saya tuh dalam pikirannya kan yang negatif, nabrak apa kamu katanya? Enggak sih, enggak nabrak apa-apa. Cuman ini barusan kepilih nih sama ini di Kebayoran jadi ketua. Wah, mubarak ya. Bapak saya sih mubarak, tapi ibu saya, lah kamu kan belum pernah jadi ketua, belum sekretaris IGU belum gitu. Udah kamu Jadi ini dulu katanya. pertama jadi pengurus langsung jadi ketua. Jadi ketua, ya? iya. Jadi Mantap. saya apa namanya pada saat itu, aduh ini bisa nggak saya jalani? Oke. Itu sih, sih Mas, pertama pasti itu kalinya. rasanya sih banyak yang ngerasain ya Pak, begitu bisa nggak sih saya jadi pengurus gitu? Apa sih Iyalah. yang harus dilakukan sebagai seorang Saya pengurus? dulu gitu tuh kalau ngelihat pengurus Kebayoran itu kayak lihat jin Pak. Kayak lihat ini, kalau lihat apa malaikat gitu. Oke, kayaknya wah gimana Waduh, kayaknya gitu ya. takut ketahuan dosa saya gitu ya. Aduh. Tahu jadi Pokoknya ketua. salah satu yang bisa saya sebut Pak Mumu lah. Oke. Pak Mumu kenal kan ya? Iya, iya, iya. Pak Mumu Kebayoran itu kalau saya ngeliat Pak Mumu, lari saya. Oke. Nah, alhamdulillah waktu itu yang duluan aktif justru istri saya. Oh. Istri saya jadi ketua LI ya, ketua Ketua LI di LI. Kebayoran. Ya saya pun juga nganter, udah nganter langsung lari gitu loh. Ya kayak gitulah kelakuan saya waktu itu gitu loh. Tapi ya mungkin saya malah bersyukur sekarang, untung juga ya tahun 2004 saya kepilih jadi pengurus, karena kalau enggak mungkin ya nggak tahu lah nasib keluarga saya. Saya sih bersyukur di situ. Iya, sampai hari ini rezekinya gitu Pak ya. Nah berarti sejak saat itu Pak, jabatan apa aja yang pernah Bapak jabat sampai hari ini Pak? Di jemaat. Di jemaat. Pasti udah banyak tuh ya, udah ganti-ganti ya. Ya dari 2004 sampai 2019 jadi ketua Kebayoran, alhamdulillah. Terus saya lupa tahun berapa Pak Amir disuruh jadi Amir dari DKI. Amirda juga pernah. Terus 2007 kalau nggak salah saya mulai dipercaya, diamanatkan untuk jadi sekretaris sekretaris yang bukan umur amah, Diafat. 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 Itu udah di pengurus besar itu Pak? Saya di PB. Oh, gitu. oke. Nah, di PB itu yang pertama kali 2007. 2007 ya. Terus 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak saya, Pak Amir nunjuk langsung untuk saya jadi sekretaris Harijiyah. Saya juga bingung sih pada saat itu, kenapa jadi Harijiyah. Tadinya Diafat jadi Harijiyah. Iya, gitu, terus kalau ngelihat sekretaris Harijiyah yang sebelumnya, waduh, ini mah pekerjaannya nggak habis-habis ini, saya bilang gitu. Apa bisa saya kerjakan gitu. Tapi waktu itu saya langsung ketemu Pak Amir. Pak Amir, saya mesti ngapain ya? Pak Amir cuma ngomong simpel kok. Udah ikutin aja Pak Kadir, itu juga ketemu kok. Nah, saya baru menemukan bahwa ternyata Harijiyah ini mirip sama kerjaan saya. Oke. Kerjaan duniawi ya. Iya. Karena kan saya sales ya. Jadi saya menjual satu produk, terus bagaimana produk ini bisa dibeli lah. Nah, jemaat kan juga gitu kan. Jadi sebetulnya program-programnya bisa tanda kutip dibeli iya, gitu ya, selama ini kan dijalankan. jemaat kalau menurut saya itu kurang dikenal dengan baik di luar gitu. Selalu dikenalnya provokasi, diskriminasi, terus ya pokoknya hal-hal yang intoleransi lah. Yes. Nah, itu yang coba kita betulkan lah, informasi-informasi yang miss itu ke khalayak ramai. Sampai saat ini Pak, sejak saat itu sampai hari ini jadi umur Harijiyah Pak? 2000 ada sempat ganti-ganti? Enggak, dari 2013 sampai sekarang. Udah 3 kali. Tiga periode. 3 kali periode. Ya. Wow. 3 periode kalau nggak salah. Terus jadi yang paling mengasihkan sih sebenarnya Humanity First. Oke. Saya dari 2004 bersamaan dengan jadi ketua, saya juga waktu itu diminta jadi penggalangan dana lah di Humanity First. Waktu itu ketuanya masih almarhum Pak Mumu Pontoh, suami dari. Oh jadi aktivis Humanity First itu dari 2004 ya Pak? 2004, Ya? 2004 Wow. dari mulai pertama kali Humanity First berdiri,
Jadi langsung dicoba di mana? Di Tsunami Aceh Iya, betul. sampai sekarang. Ya, saya juga sendiri juga bingung. Tapi ya kita nikmatin dan memang saya sangat menikmati sekali di kemanusiaan ya karena nggak ada yang bisa ngalangin di kemanusiaan. Kalau Oke. di Harijah kan masih bisa ada apa ya? Oh ini orang Ahmadiyah. Tapi kalau kita udah bicara kemanusiaan, Nggak ada batas ya, nggak ada Pak? batas. Langsung gitu. nempel, langsung bonding sama. Kalau saya bilang COVID aja nggak bisa ngalangin kok Iya, kemanusiaan. iya. Nah, ini biar pemirsa di rumah tahu nih Pak, sebagai apa Pak hari ini di Humanity First? Alhamdulillah masih apa namanya dipercaya sebagai chairman, Sebagai chairman, ketua di sini. Ya. Wow. Nah, kan ini macam-macam nih Pak. Ada yang sebentar, ada yang lama Bapak menjabat gitu ya. Ada di posisi apa yang paling berkesan mungkin Pak di jabatan dalam jemaat? Ada cerita menarik apa yang mungkin paling menarik selama Bapak menjabat? Ya menarik, semuanya menarik ya. Kalau menurut saya sih nggak ada yang nggak menarik. Sebagai ketua menarik, karena kita interaksi sama anggota. Nah, sebetulnya sih kalau boleh milih saya betah sebagai ketua karena kita interaksinya langsung sama anggota, kita berhubungan dengan manusia gitu ya. Tapi kalau di PB ini kan kebijakan ya, Yes. kita bikin kebijakan apa? Tidak langsung bersentuhan ya. Tidak langsung bersentuhan, bersentuhan sih sama pengurus gitu ya. Tapi kan orang-orang tertentu kan. Nah, kalau ini kan kita sebenarnya kalau di PB ini kan mengamankan apa yang diperintahkan sama Pak Amir dan pasti Pak Amir juga datang dari Huzur gitu. Itu aja sih kita nggak mau buat film sendiri lah. Kita ini pembantunya Pak Amir kalau di sini. Iya. Artinya kan gini Pak, Bapak sempat ngalamin masa di mana Bapak harus membagi perhatian antara pekerjaan dan kejemaatan kan gitu ya. Nah, itu gimana caranya Bapak membagi waktunya Pak? Kan otomatis ada kegiatan yang di hari kerja, mungkin hari libur Bapak kepake juga misalnya, itu gimana caranya? Kalau sekarang saya bingung ya. Bapak kerja di mana? Saya kerja di Humanity First kalau ditanya. Kalau hari ini Pak ya, kalau waktu Bapak masih kerja Enggak, gimana? saya tuh, Pak? masih jadi agen ya, masih Bapak agen. masih aktif ini sekarang aktif ya? di ini. Tapi alhamdulillah pekerjaan saya itu sebagai agen. Jadi saya dari tahun 91 sebetulnya saya udah ngagenin dia, ngagenin produk ini. Tapi berlanjut terus sampai sekarang masih alhamdulillah pegang ini. Cuman pasarnya memang sekarang dibagi segmen yang dulu saya megang untuk pabrik semen, sekarang saya khusus untuk pabrik smelter. Alhamdulillah smelter sekarang lagi booming, ya ini tapi kerjanya juga masih bisa dari jauh gitu loh. Oke. Jadi kliennya cuma hanya 3 di Indonesia, saingan ada, pasti ada saingan. Jadi ya kalau saya ditanya, Bapak kerja di mana? Humanity First kalau sekarang atau di Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ya itu kerjaan sampingannya justru yang lain itu tadi. Oke. Jadi kayak main jobnya justru di jemaat gitu ya Pak ya malah jadi. Ya hampir berapa ya kalau saya mau hitung persentase mungkin hampir 90%. Habis setiap hari ada aja. Kalau suruh gini, suruh gitu ya kan. Ya udah saya nikmatin aja. Dan memang enjoy apa namanya menikmati sih ya kerja di jemaat itu. Iya. Ya menarik lah kalau saya sih lihatnya. Oke. Nah ini kan kalau soal kerjaan Pak, mungkin lebih mudah. Saya nggak tahu di kacamata Bapak apakah cara pandangnya sama dengan beberapa orang yang lain tentang keluarga. Nah kali ini Pak, kan tetap harus dibagi waktu antara kejemaatan dengan keluarga. Bahkan ada beberapa yang mungkin ngerasa kalau teman-teman dekat saya, aduh ini weekend gue abis nih katanya gitu kan. Rapat sini, rapat sana gitu-gitu. Sementara masih bekerja juga. Nah kalau Bapak gimana? Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara kepentingan keluarga dengan jemaat itu sendiri? Ya mungkin saya ini apa ya datang dari keluarga yang udah anak-anaknya cukup besar-besar ya jadi kelihatannya nggak tahu ya kayak sekarang tiap Jumat Sabtu Minggu udah pasti ngurusin jemaat ya mungkin Sabtu Minggu udah ngurusin yang Senin ngurusin ini yang itu ngurusin yang mana gitu nggak ada sih nggak sih nggak harus bagi-bagi begitu gitu loh nggak harus saklek kalau di sini pokoknya ada kesempatan bisa rame-rame ya saya jalan gitu loh kita maksudnya kalau istilahnya me time ya me time untuk sendiri ini untuk sama keluarga gitu loh jadi rame-rame jalan kemana tapi kalau sekarang sih susah ya makan di mana juga Memang kita lagi gampang terbatas ya, lagi kalau terbatas jadi pandemi ini. tapi saya lihat pandemi ini juga cukup positif ya kenapa kita ngumpul di rumah akhirnya kita ngobrol Jadi dekat sama ya keluarga jadi dekat ya, sama keluarga malah. jadi Iya, saya sih lihat ya ada positifnya juga nih si corona ini satu nih. Jadi memang justru tidak pernah merasa itu jadi tantangan gitu Pak ya antara membagi waktu itu ya. Alhamdulillah saya sih kalau ngelihat kalau saya Bapak jadi pergi urusan kantor makanya nih dulu zaman saya masih aktif ya
istri saya pasti minta saya nelpon. Oke. Nah, telepon lu bang, habis ngapain kayak gitu, ya oke, saya telepon gitu ya, komunikasi sih sebenarnya. Keep in touch ya, jadi Keep yang in penting touch, komunikasi ya. walaupun nggak ketemu. Tapi kalau di Jumat dia nggak pernah nanya, Oke. mau pulang 2 hari, mau 3 hari, dia nggak pernah nanya. Karunia juga sebetulnya itu ya. Alhamdulillah, makanya saya sih gembira ya sih ngeliat ya, maksudnya dukungan dari keluarga positif lah ya. Jadi ya mudah-mudahan sih mereka memang ya, kalau saya lihat sih hari ini aja anak saya juga nemenin saya kok ini datang untuk rapat dengan HF, ya positif lah, saya sih dapat dukungan. Oke. Nah, pernah nggak Pak? Pasti pernah sih kalau menurut saya, Bapak tiba-tiba sedang berkegiatan lain, maksudnya sedang aktivitas dengan keluarga atau dengan pekerjaan yang sangat penting mungkinnya, tapi tiba-tiba urgent ada panggilan dari jemaat gitu. Nah, itu gimana Pak nyikapinnya? Ya kalau seingat saya sih nggak ada ya yang kasus seperti mamanya kayak saya harus memilih urusan keluarga dengan jemaat. Oke. Semuanya memang ya pas waktunya ada, dan memang keluarga nggak harus memilih ya, semuanya juga rela-rela saja gitu ya. Mungkin Jadi juga sudah terjadwal dengan baik ya biasanya. terjadwal dengan baik, dan mungkin kalau saya sih lihat ya dukungan besar dari keluarga ya. Kalau saya lihat pengertian dari anak-anak saya, pengertian dari istri saya. Kalau ibu saya jangan ditanya deh, dia selalu pasti selalu ngomong, kamu jangan. Saya pernah gini lah, itu pernah satu saat tuh saya tuh agak males rapat PB gitu loh ya. Jadi tuh, tapi yang ingetin saya tuh justru ibu saya. Anali, kamu tuh kalau diundang rapat itu kamu harus hadir. Kalau kamu nggak hadir, kamu mesti minta izin sama pimpinan rapat ya, dalam ini Pak Amir lah. Iya. Jadi ya itu yang saya tak banget, wah berarti emang diajarin lah sama bapak saya, sama almarhum bapak saya, sama ibu saya bahwa aktif di jemaat ini ya memang harus bukan keharusan ya, satu kenikmatan lah kalau menurut saya sih. Ya mungkin ini karena saya dulu rajin bercanda. Oke. Saya alhamdulillah menikah dengan Lajena. Yes. Ya semuanya kan, ya ini kan karunia ya, kita juga nggak bisa milah-milah mana yang buat saya, mana yang enggak gitu. Sampai sejauh ini saya juga kadang suka bingung ya, apa sih kelebihan saya kok sampai saya, kalau saya sih lihat nggak ada yang lebih dari saya, pinter enggak, ya kan, punya keahlian khusus juga enggak gitu. Tapi mungkin saya karena memang ngikutin aja apa yang disuruh sama jemaat lah ya, suruh berbalik kita jalanin gitu. Itu doang sih kalau saya sih ngeliatnya ininya. Kalau saya justru ngeliatnya malah itu doangnya itu Pak yang bikin beda. Karena kan memang ada banyak orang yang merasa berat ya untuk berkorban di jemaat, mulai dari hanya sekedar canda, apalagi sampai harus jadi pengurus, harus hadir ke pertemuan dan aktif luar biasa gitu. Tapi justru malah kalau saya ngeliatnya Bapak itu sebagai ini ya, malah jangan-jangan itu yang ngelancarin gitu ya. Ya, iyalah kalau itu sih udah pasti dari waktu saya muda pun keterlibatan kita di jemaat ini pasti ada sesuatu in return lah, ya. Mau itu finansial. Tapi kalau saya sih ngeliatnya lebih ada kepada keluarga sih, keluarga kita dijaga. Itu yang paling buat saya paling penting gitu loh. Ya nggak, kita punya uang banyak tapi keluarga berantakan buat apa juga sih gitu. Yes, betul sekali Pak. Gitu. Jadi semua puzzle-nya nyatu ya Bapak, karena memang menikah dengan Lajna, karena rajin membayar canda. Ya kalau gitu canda saya sempat ada waktu susah, saya bayar canda ini, tapi saya diingatkan sama istri saya, kamu bayar aja lah seini kamu, semampu kamu, yang penting kamu jangan nggak bayar. Gitu. Oke. Saya mulai lagi, ya alhamdulillah sekarang recover lagi, bisa kembali lagi, aktif lagi, ya banyak lah yang apa ya, tabir-tabir yang tadinya saya nggak ngerti gitu, oh rupanya ini kuncinya. Susah ya kalau untuk di-share ke orang ya, tapi ya itulah. Memang keajaiban Tuhan ya, karunia-karunia besar karena sebagai seorang Ahmadi itu ya Pak. Iya, ya. Wow, ini pertanyaan yang paling menarik nih Pak, sebagai penutup sebenarnya. Jadi kalau misalnya gini Pak, kita sebagai seorang Ahmadi,
terutama Pak Kandali nih, apa yang bisa Bapak ceritakan? Mungkin Bapak bisa kasih 1-2 kalimat yang bisa memotivasi para generasi muda terutama yang sedang aktif membangun entah bisnisnya, usahanya, atau pekerjaannya, namun tetap bisa berkhidmat lebih aktif di dalam jemaat, Pak. Berat ini pertanyaannya, soalnya ya saya juga mengalami sih dimana apa namanya, saya mengutamakan keduniawan gitu ya, maksudnya duniawi lah. Ada masanya. Nah, ada masanya gitu loh. Tapi pada akhirnya ternyata mengkhidmati jemaat ini lebih nikmat kok daripada keduniaan. Dunia ini akan ikut lah di mana kita ini. Itu menurut saya sih, filosofi itu saya pegang. Jadi buat saya yang muda-muda, ya kalau duit sih nggak habis dia dicari ya. Kesempatan apa juga pasti kita akan kejar gitu loh. Tapi berkhidmat pada jemaat itu perlu lah. Berkhidmat sesama manusia. Karena kadang-kadang orang tuh nggak mau repot ya. Anak-anak muda kita tuh, aduh mesti ngurusin orang, nggak jelas pula, error lagi segala macam ya kan. Tapi di situ juga kita gimana membentuk orang itu supaya menjadi Ahmadi yang baik gitu. Dan gak gampang gitu. Oke. Jadi Pak, kesimpulannya menurut Bapak secara pribadi, penghikmatan apa yang paling besar yang bisa kita lakukan sebagai seorang Ahmadi buat jemaat? Ya paling tidak sih dia itu mengikuti acara tarbiyat yang diselenggarakan oleh jemaat lokalnya. Itu sih ada satu prinsip ya dari bapak saya tuh, silakan kamu mau kemana aja, tapi tolong kamu attach sama jemaat. Itu prinsip. Saya punya adik banyak di Amerika ada 2. Bapak saya nggak masalah, silakan kamu mau di sana, gitu loh. Tapi tolong rumahnya jangan jauh dari masjid. Nah kebetulan adik saya memang rumahnya cuma hanya beda 5 menit nyampe lah di masjid. Jadi attach sama jemaat itu menurut saya itu penting. Kalau kita lepas, wah saya nggak bisa jawab deh. Akhir dunia kali, kiamat. Wow, luar biasa. Oke Pak, saya rasa sudah cukup lama ini dan cukup banyak saya mendapatkan banyak wejangan ya. Mudah-mudahan ada gunanya buat yang generasi yang lain ya. Siap, insya Allah Pak. Saya sih akan sangat terasa. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ya, para generasi muda terutama juga bisa merasakan manfaat yang Bapak sampaikan hari ini. Jazakumullah Pak, terima kasih banyak. Dan semoga para pemirsa di rumah bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita obrolin hari ini. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya, tetap di program Di Balik Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.